Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Engkau membagikan cinta ke dalam hati setiap orang. Cinta yang tanpa batas. Seperti Engkau memperlakukan kami tanpa batas. Dan itulah api yang harus menyala dalam hati kami, dalam pergaulan kami, dalam hidup kami. Bantu kami mengalami api cinta-Mu ya Bapa, supaya membara dan dibagikan kepada banyak orang. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, hari ini Yesus mengatakan, aku akan melemparkan api ke dalam dunia, dan aku berharap api itu menyala. Api apa yang diberikan dilemparkan oleh Yesus? Itu adalah api cinta kasih, yang menjadi dasar dari kemanusiaan kita. Kenapa menjadi dasar? Karena kasih adalah Allah sendiri. Kasih adalah Allah sendiri. Sekali lagi, Allah adalah kasih. Allah yang memenuhi kebutuhan dasar setiap manusia. Tanpa cinta manusia tak akan hidup. Cinta manusiawi memang perlu dan harus. Ya. Ketika cinta manusiawi itu cerminan dari cinta Allah. Kita bisa bayangkan bagaimana dalam keluarga bila tidak ada cinta. Kita bisa merasakan ketika tidak ada cinta, betapa akan menjadi neraka dalam keluarga. Orang tidak cukup hanya ada harta, ada kekayaan, ada kelimpahan, ada kesenangan, tidak cukup. Beberapa waktu yang lalu ada podcast dari seorang dokter Theo kalau nggak salah. Dia sukses sebagai dokter kecantikan, kaya, luar biasa, hebat, ganteng. Dan ketika diajak untuk pergi ke gereja, dia bilang, aku nggak punya waktu untuk gereja. Untuk apa ke gereja? Tapi ketika tiba-tiba suatu saat dia terkena penyakit kanker stadium 4. Semua kekayaannya habis. Dan dia bertanya, Tuhan tidak adil padanya ketika di puncak suksesannya dia mengalami penderitaan dan akhirnya mati. Saudaraku terkasih dalam Kristus, orang tidak hanya butuh sesuatu benda, suatu kekayaan, suatu kekuasaan, tapi suatu cinta. Dan cinta kita secara manusiawi pasti terbatas. Saya mencintai orang karena kaya, karena miskin, karena ganteng, cantik, punya harta, punya kekuasaan. Cinta kita manusiawi selalu bersyarat, tidak mungkin tidak bersyarat. Karena itulah kita harus masuk kepada cinta yang tak bersyarat, yaitu Allah sendiri. Allah mencintai kita apa adanya. Allah mencintai semua orang, apakah cacat atau tidak cacat, apakah hebat atau tidak hebat. Cinta Allah sekali lagi sempurna tanpa syarat. Maka kita harus masuk ke dalam cinta kasih Allah yang menerima kita apa adanya. Allah mencintai kita apa adanya, bukan seperti apa adanya apa. Tidak. Tapi cinta Tuhan tanpa syarat. Seperti matahari, seperti hujan kepada siapapun juga. Nah, demikian juga dasarnya kita tidak bisa mencintai karena mencintai orang lain, karena saya juga seringkali tidak mencintai diri saya sendiri. Sekali lagi, saya tidak bisa mencintai orang secara penuh karena saya juga seringkali mencintai diri saya dengan bersyarat. Ya. Ada syaratnya. Kita sulit mencintai dan menerima kita pada diri kita sendiri. Karena itu kita sulit mencintai orang lain. Tuhan saja menerima aku apa adanya. Kenapa aku masih mencintai diriku dengan syarat? Maka saudaraku, tidak ada cara lain kecuali kita mohon dan mencari cinta sejati, cinta ilahi yang tanpa syarat, yaitu di dalam Tuhan. Maka tugas kita lah setiap kali, setiap waktu bertanya pada diri sendiri, apakah
aku mengalami cinta Allah yang besar dan agung itu. Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus menulis, ya, aku ingin menjadi seorang dokter, pujangga gereja, aku ingin menjadi misionaris, aku menjadi imam, aku menjadi apapun juga. Tapi kemudian ternyata dia menemukan, I found love is everything. Saya menemukan cinta itu di segala-galanya, menemukan. Dan dia melihat dari surat Paulus kepada umat di Korintus, cinta yang menjadi dasar hidup kita. Maka mari kita mencoba memohon, mencari sekaligus, ya, cinta Allah yang berkarya, berakar dalam hidup kita. Kita mengalaminya. Ya. Kita mohon sekaligus, tapi kita mencari di manakah cinta Allah dalam diriku. Sebab kalau kita mencari cinta yang manusiawi ini, yang duniawi ini, tak akan selesai, tak akan rampung. Ya, tidak akan puas karena kita terus mencari, selalu bersyarat. Ya. Maka mari saudaraku terkasih, semoga Anda dan saya, ya, mengalami cinta Allah yang betapa besar kasih Allah, melampaui, betapa dalam, betapa tinggi, betapa luas kasih Allah. Luar biasa cara Tuhan mencintai kita. Maka mari saudaraku, semoga Anda dan kita semua mengalami kasih Allah yang berlimpah-limpah ini tanpa batas kepada siapapun. Dan semoga kita sungguh-sungguh merasakan dan mengalami sehingga kita bisa membagikan cinta Allah yang tanpa batas itu. Kita bisa lihat, bisa ingat bagaimana Bunda Teresa dari Kalkuta mencintai orang-orang yang dibuang di pinggir jalan, merawat, memeliharanya. Semoga kita semua semakin mencintai, ya, orang-orang kecil, orang miskin, orang terlantar, ya. Dan itulah panggilan kita semua. Ya, sekali lagi panggilan kita semua adalah Yesus berkali-kali Allah mengatakan, aku mencintai orang yang tertindas, orang yang kecil, bukan orang yang besar. Ya. Maka mari kita mencintai orang yang kecil, orang tertindas, orang yang rapuh, orang yang tidak diperhatikan satu sama lain. Saudara, kalau Anda lihat di Indonesia ada kongregasi yang bernama Alma. Kongregasi ini merawat orang-orang cacat. Dari yang tuli, bisu, dengan segala macam kekurangan keterbatasan di seluruh provinsi di Indonesia. Hampir mereka mempunyai komunitas untuk orang-orang yang seperti ini. Ditinggalkan, tidak dirawat, ditampung oleh mereka. Dan kasih Tuhan melimpah. Tuhan memberikan kepada mereka sumbangan dari berbagai macam orang yang tergerak untuk itu. Bunda Teresa dari Kalkuta di Indonesia adalah salah satu kongregasi Alma. Coba lihat di provinsi di Medan, di Siantar ada banyak orang suster-suster yang merawat, yang memberikan hatinya berkat seorang besar yaitu Bapak Romo Jansen CM yang memberikan hati kepada orang-orang kecil. Semoga Tuhan memberkati Anda dan kita perhatikan orang-orang kecil ini dengan sepenuh hati. Dan Tuhan akan melimpahkan apa arti kasih bagi Anda sendiri. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.